Saya ingin memberikan testimoni terkait dengan kegaduhan 2 hari belakangan ini. Kegaduhan pertama adalah kunjungan Menteri SDM ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan kunjungan ke GAK Nikel pada tanggal 7 bulan Juni tahun 2025. Setelah balik dari GAK Nikel, Menteri menggelar konferensi pers bersama Gubernur dan Bupati, dan ada anggota DPR RI dan sejumlah pihak. Keterangan pertama adalah menyatakan bahwa persoalan pertambangan di Raja Ampat ini jauh dari lokasi wisata, tidak ada masalah, Raja Ampat baik-baik saja, dan kemudian itu menjadi polemik. Pada tanggal 28 hari ini, hari Minggu, Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan pernyataan yang berbeda. Headline tadi menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan ada 3 perusahaan yang secara kriteria dan kategori merusak lingkungan. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ? Yang kita bisa lihat adalah mereka tidak solid, pemerintah pusat. Ini saya ingatkan, sebagai jajaran kerja daripada Presiden, mestinya persoalan Raja Ampat ini dirapatkan di kabinet, di linset lintas sektoral. 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kedua KKP, Perikanan dan Kelautan, yang ketiga investasi, lalu kemudian SDM. Sehingga ketika turun ke sini membawa pesan pemerintah itu tidak membuat kita bingung. Kita lihat para gubernur, bupati kemarin menjemput Pak Menteri, abang kita. Mereka juga terjebak. Desakan publik, desakan masyarakat hari ini menjadi bingung. Sebenarnya pesan pemerintah mana yang mau diikuti ini? Pemerintah Menteri SDM abang kita, ataukah Menteri Lingkungan Hidup? Nah, hari ini polemik di masyarakat semakin memuncak dan memanas. Masalah ini kemudian akan dihadapi oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Menurut hemat saya, fakta atau persoalan lingkungan dan kerusakan hutan dan lingkungan di Raja Ampat ini sudah real. Tinggal pendekatannya melalui birokrasi pemerintah pusat yang datang. Harusnya kalau datang bersamaan, atau 1 orang mewakili tapi hasil dari rapat bersama di Jakarta, sehingga tidak kemudian publik menjadi gusar, menjadi cemas, menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya pesan pemerintah mana yang mau kita lihat? Itu hal pertama. Hal kedua, terkait dengan kasus di Raja Ampat atau soal tambang nikel. Hari ini bupati, gubernur mereka menjadi bulan-bulanan, menjadi sasaran tembak, menjadi fitnahan, cacian dari masyarakat. Seolah-olah mereka tidak konsisten dan lain sebagainya. Saya ingin membawa kita lebih jauh lagi melihat batasan wewenang. Setelah adanya Omnibus Law, ada 80 undang-undang disatukan menjadi satu yang namanya Omnibus. Seluruh kewenangan ditarik ke pemerintah pusat. Wewenang untuk menertibkan, mengevaluasi, membatalkan, mencabut izin adanya di kementerian di pusat. Ya, yang kena masalah, begitu ada masalah, pemerintah daerah lah yang kena. Dan hari ini terjadi kasus Raja Ampat ini. Kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang 32 dan 23, kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Otsus sudah tidak berlaku. Hari ini Undang-Undang sektoral sudah membuat pemerintah daerah tidak berdaya. Semua izin-izin yang keluar ini kan datangnya dari pusat. Sekalipun daerah memberikan pertimbangan, sifatnya menyetujui, tidak bisa lagi membatalkan. Yang berikut, kekacauan tumpang tindih undang-undang. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang kawasan pesisir itu menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi total. Lalu Undang-Undang Pertambangan atau Mineral ini nomor 2 tahun 2005 bahwa kawasan yang sudah keluar izin konsensi, nanti saya bisa dikoreksi, sudah keluar izin konsensi ketika rencana tata ruang dan wilayah tidak bisa lagi dicabut atau dikeluarkan, tetapi dilakukan penyesuaian adaptasi terhadap
perizinan yang ada. Ini semua adalah muara kekacauan sistem dari atas, yang hari ini muaranya adalah, yang bulan-bulanan adalah DPR di daerah, MRP di daerah, nantinya gubernur, bupati, semua kita ini menjadi korban daripada sebuah sistem ini. Karena itu, menurut hemat saya, persoalan Raja Ampat ini tidak bisa kita saling menyalahkan satu pihak. Ini sudah menjadi kesalahan bersama kita. Kesalahan bersama hasil dari undang-undang yang kita buat. Tidak ada batasan yang jelas hari ini, menjadi kabur. Mana yang mau kita jalankan? Gubernur, bupati semua menjadi bingung. Apakah mereka berdiri atas nama undang-undang Otsus dengan kewenangan lingkungan? Apakah mereka berdiri di atas undang-undang pemerintah daerah? Apakah mereka harus ikut undang-undang pertambangan mineral dan batu bara? Apakah mereka harus ikut keputusan MK terkait dengan kawasan pesisir atau undang-undang terkait nomor 1 tahun 2014 tentang kawasan pesisir? Terkait Raja Ampat sendiri, mau kita proyeksikan jadi apa ini? Mau kita pakai undang-undang perikanan kelautan atau nomor 1 tahun 2014? Atau mau ini jadi tambang semuanya total? Ini jadi bingung. Satu sisi ini ditetapkan kawasan konservasi, lalu ada izin di atasnya lagi, hari ini aktivitas pertambangan, yang hari ini kita pusing kepala semua. Karena itu saya minta, satu, hentikan seluruh izin, stop saling menyalahkan, kumpul semua di satu tempat, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, duduk bersama-sama, bicara titik keseimbangan, kesepakatan apa yang diambil. Karena kalau mau mempertahankan undang-undang, kementerian saja sudah saling menyalahkan. Ini bagaimana? Karena itu saya berharap ini menjadi atensi Presiden langsung, agar tidak menjadi kacau. Kita ini bergerak, ada banyak agenda yang harus dikerjakan. Tapi juga Raja Ampat ini menjadi momentum untuk evaluasi terhadap izin-izin yang akan dipaksakan keluar sepihak dan daerah yang akan kena dampaknya. Masyarakat ini sudah pasti akan menduduki macam-macam. Ada kantor DPR, MRP, kami yang DPD pun akan dicaci maki. Ini semua menjadi kesalahan kita semua. Karena itu kepada seluruh publik di Papua Barat Daya, protes, marah, semua itu wajar. Kalau kita melihat kasus, pasti marah. Tapi kalau kita melihat sebuah sistem di atasnya, ini harus kita perbaiki. Agar tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang makan, siapa yang kena getah. Izin-izin ini sebagian keluar dari gubernur sebelumnya, dari bupati-bupati sebelumnya. Semua kita hari ini datang ujungnya pada masalah. Kita mau seperti apa ini? Mengurai ini benang kusut. Karena itu saya kira moratorium sementara, hentikan dulu seluruh izin-izin investasi di tanah Papua. Kita duduk bicara. Mana yang harus dikelola dulu, mana yang disimpan untuk anak cucu. Kita tidak bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya semua hal dihabiskan. Kita hidup bukan untuk kita ini saja, masih ada generasi belakang. Kita hidup juga tidak untuk memenuhi kebutuhan industri di tempat lain. Kebutuhan kita di sini apa? Itu yang kita bicara. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Aspirasi tetap disampaikan dengan cara-cara bermartabat, demokratis, menjaga keamanan, menghormati semua hak semua orang. Dan mari kita berbicara secara kekeluargaan atau secara demokratis dan baik. Semua pihak harus dilibatkan. Saya kira pemerintah pusat juga tidak boleh menggunakan cara, kalau ada kelompok yang protes, maka ada kelompok yang kontra, itu dijadikan rujukan. Tidak bisa. Masyarakat yang protes maupun masyarakat yang mendukung, dua-duanya adalah masyarakat Indonesia. Harus didengarkan semua. Jadi itu tidak bisa satu kelompok dijadikan alat justifikasi untuk mengiyakan niat tertentu, tetapi semua yang protes maupun yang menolak maupun yang menerima, ya seperti yang kita ikuti, ini semua harus didekati, didengar apa aspirasinya, tapi lebih lagi mengecek fakta di lapangan. Ya, saya sampaikan bahwa di tanah Papua ini kepada Tuhan kita percaya untuk keselamatan, dan kepada kebenaran kita percaya kepada data di lapangan. Beri waktu kepada bupati, gubernur, DPR, MRP, semua pihak, mereka bekerja, menghimpun dan rapat lalu memutuskan. Tapi ini ranah kewenangan yang ada di pihak kementerian, karena izin-izin ini semua dari atas. Jadi semua ini
dari kepala air di atas. Di atas itu siapa? Di atas itu pemerintah pusat terkait dengan tumpang tindih regulasi. Regulasi A melarang, regulasi B mengiyakan. Contoh seperti hari ini. Jadi Raja Ampat ini mau kita proyeksikan jadi apa? Jadi kabupaten konservasi, wisata, atau menjadi kabupaten tambang. Harus clear ini di dalam rencana tata ruang, mulai dari pusat. Tidak boleh gado-gado. Saya kira itu, ya. Sekian dari saya, Agustinus R. Kambuaya. Papua ini menjadi pelajaran bagi negara ini untuk mulai merevaluasi diri terhadap pengelolaan tambang. Apakah semua mau dihabiskan dalam 5 tahun ini? Lalu besok kita akan menonton dan menunggu mencari dari negara lain? Atau seperti apa? Karena itu semua pihak, Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, Menteri SDM, Agraria Tata Ruang, ATN BPN, Kelautan dan Perikanan duduk sama-sama, bila perlu dihadiri oleh DPR RI, DPD, lalu membahas persoalan krusial urgensi Raja Ampat hari ini. Atau Raja Ampat ini menjadi peta masuk pertama untuk kita melihat Papua secara keseluruhan terkait dengan izin-izin.